أما بعد رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah SWT, rekan-rekan sekalian, mari kita awali pertemuan hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah di sore, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melanjutkan upaya kita mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketakwaan, yaitu dengan berupaya terus untuk menyempurnakan pemahaman kita terhadap Islam sebagai agama yang kita yakini. Semoga duduknya kita di majelis ini menjadi amal soleh, pemberat timbangan kelak di akhirat, di hari tidak lagi bermanfaat anak ataupun harta, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Salat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, qudwatun hasanah kita. Kita mohon kepada Allah semoga Allah izinkan kita terus berupaya menyempurnakan sunnah-sunnah baginda Rasul dalam kehidupan kita hingga Allah izinkan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan hari ini menyesuaikan dengan agenda kita yang paling dekat, yang terdekat, yaitu tentang fikih kurban. Sebagaimana yang kita maklum bersama bahwa insya Allah tidak kurang dari 3 minggu mungkin, ya insya Allah kita akan memasuki musimul hajj, ya, lebaran Idul Adha, yang semua kita menantikan momen ini, dan momen yang paling utama adalah tentang kurban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat slide selanjutnya. Kalau kita ditanya apa amalan paling besar di mausimul hajj, maka amalan yang paling besar di mausimul haji itu paling intinya ada 3 paling besar. Yang pertama adalah haji itu sendiri, haji itu sendiri. Yang kedua, bagi mereka yang tidak haji, dan tentunya lebih banyak orang yang tidak haji daripada yang berhaji, maka yang kedua, amalan yang besar di bulan tersebut adalah kurban. Dan yang ketiga, amalan yang besar di waktu tersebut juga adalah puasa, secara lebih khusus puasa Arafah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, maka tidak bisa dipungkiri amalan kurban ini menjadi amalan yang besar dan disyariatkan, telah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan syiar ini dikatakan besar karena segala hal yang berkaitan dengan kurban ini diatur dengan detail dan dengan sejelas-jelasnya. Maka kalau kita mau tahu ciri amalan itu besar adalah segala ketentuannya telah ditetapkan, baik waktunya, baik syaratnya, tata caranya, itu semua ditetapkan dengan jelas oleh syariat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kalau seandainya kita mau kembali tentang sejarah adanya kurban ini, maka kita melihat atau silahkan kita baca kembali surah As-Saffat
ayat 102 sampai 108 yang di sana menjelaskan bagaimana awal sejarah turunnya perintah berkurban. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita lihat di poin selanjutnya, keagungan ibadah kurban ini terlihat dari beberapa hal berikut. Yang pertama, keagungan ibadah kurban dikatakan ibadah yang paling besar karena disandingkan dengan salat. Surah Al-Kautsar ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka laksanakanlah salat untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah atau tumpahkanlah darah hewan. Segala hal yang disandingkan dengan perkara yang besar, maka perkara itu dipastikan juga ikut besar. Dan kita paham bahwa sholat adalah perkara yang besar. Saking besarnya menempati poin nomor 2 setelah syahadatain. Ketika amalan kurban disandingkan dengan ini, apalagi dengan kata-kata perintah, maka sembelihlah hewan, tumpahkanlah darah hewan. Ini perintah yang sebenarnya kalau kita berbicara tentang ulumul Quran, ya, adanya fi'lul amri atau kata perintah dalam Al-Quran itu menunjukkan suatu kewajiban. Makanya nanti kita akan bahas beberapa hukum berkaitan dengan ibadah kurban, ya. Hadirin rahimakumullah, ini yang pertama. Yang kedua, keagungan ibadah kurban ini terlihat, ya, karena dia menjadi syiar Islam. Surah Al-Hajj ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu menjadi tanda ketakwaan hati. Mengagungkan syiar Allah ini banyak prakteknya. Di antaranya adalah kita sendiri bercimpung dalam hal tersebut, mengamalkan hal tersebut. Berarti dia sedang mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikut meramaikannya. Berarti dia menjadi bagian dari orang yang mensyiarkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membantu orang lain mensukseskan agenda tersebut, maka ini disebut dengan wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu menjadi bagian dari ketakwaan atau tanda ketakwaan hati. Hadirin rahimakumullah. Dan yang ketiga, keagungan ibadah ini tidak bisa digantikan atau dibandingkan dengan infak atau sedekah, walau nilainya lebih besar daripada kurban. Saya nggak mau kurban, saya mau sedekah 50 juta sedekah pas di hari raya kurban, maka tidak sebanding pahalanya dengan orang yang berkurban walaupun cuman dengan satu kambing yang harganya 2 juta, 2.500.000 atau 4 juta atau 5 juta. Tidak sebanding dengan orang yang berkurban dengan sapi walaupun dia 1/7 daripada bagiannya. Karena yang namanya syiar itu sudah ada waktu dan ketentuannya. Ketika kita mengamalkannya sesuai dengan arahan Islam,
maka sama dengan kita mentaati Allah sebagaimana yang dikehendaki Allah SWT. Ini yang penting. Ya, kalau kita mau mengkiaskan, Bapak Ibu, mau berkias, ada guru menggambar bilang gini, anak-anak sekalian, nah kita sekarang menggambar. Ibu atau bapak minta anak-anak menggambarkan mobil. Gambarnya apa? Mobil. Nah, ibu tunggu, silakan dimulai. Kemudian mulailah anak-anak menggambar mobil. Sudah menggambar mobil, kemudian dikumpulkan hasilnya. Lalu ketika dicek, ada satu gambar yang luar biasa bagus. Masya Allah, luar biasa bagus. Tapi sayangnya bukan gambar mobil, gambar pemandangan. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, kira-kira ini, kira-kira masuk kriteria atau tidak? Nggak masuk kriteria. Sang guru akan mengatakan, oh ini gambarnya bagus, tapi kita bukan minta yang ini. Ya, kalaupun guru ngasih nilai, dia nggak akan mungkin memberikan nilai lebih tinggi dibandingkan anak yang menggambar mobil, walaupun mobilnya nggak begitu bagus. Maka jangan buat praktek-praktek ibadah yang di luar syariat, yang saat itu ada ketentuan syariat yang jelas. Walaupun amal kita begitu hebat, khawatir tidak diterima Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Hadirin rahimakumullah, begitu jugalah gambaran ibadah kurban ini. Yang keempat, satu hal yang harus kita pahami, bahwa ibadah kurban ini agung karena sejarahnya. Terlibatnya di sana orang-orang hebat, sekaliber Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebut Abul Anbiya, ayahnya para nabi. Terlibatnya di sana ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Ismail. Kemudian yang luar biasanya adalah terlibatnya di sana seorang ibu yang mempersilahkan anak dan ayahnya pergi entah kemana, apa yang mau dilakukan tidak tahu, yaitu Ibunda Siti Hajar. Pergilah sana sama ayahmu, kalau tahu kira-kira diizinkan nggak? Ya, kalau tahu kira-kira diizinkan nggak? Saya yakin diizinkan. Kenapa diizinkan? Karena Siti Hajar rela tinggal di tanah tandus karena itu perintah dari Allah. Bertahun-tahun tinggal tanah tandus, kenapa? Perintah Allah. Wahai suamiku, kami ditinggalkan di tempat ini, apakah karena engkau benci atau karena perintah Allah? Kata Nabi, perintah Allah. Kalau gitu Allah akan menjaga kami. Titik, selesai. Ya, kecuali tadi kaliber istrinya, kaliber seperti istri kita di rumah, Bapak Ibu. Oh, nggak boleh, nggak boleh. Itu udah jawaban Allah, nggak boleh. Nanti ada apa-apa katanya. Hadirin rahimakumullah, 4 perkara ini yang menjadikan ibadah kurban begitu besar. Walau demikian, besarnya ibadah kurban ini juga tidak jauh daripada hukum yang mengikutinya. Maka para ulama mengatakan ada 3 pendapat hukum dalam masalah kurban ini. Yang pertama adalah jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Sunnah yang ditekankan untuk dilakukan. Bagi seorang mukmin yang mampu, yang ada dana, ketika dia tidak melakukan amalan ini, tercela. Ini sunnah muakkadah, tercela. Ada seorang mukmin ogah-ogahan qobliyah subuh,
ogah-ogahan qobliyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Ogah-ogahan nggak mau dia. Cuman ba'diyah, maka ini menandakan lemahnya iman. Ya, ini lemahnya iman. Karena Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menjaga 10 rakaat salat, maka masuk surga tanpa hisab, yaitu qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Qobliyah isya kok nggak masuk, Ustaz? Memang tidak masuk kriteria. Ya. Qobliyah maghrib, qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya, ini disebut dengan ghaira muakkadah, salat sunat yang tidak ditekankan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya tapi tidak sering. Kata baginda Rasul dalam hadis, dalam kitab fikih sunnah yang kita bahas bertahun-tahun di sini, kata Rasulullah, "Faman syaa'a falyusalli." Barang siapa yang hendak melakukannya, maka sholatlah dia. Artinya tidak ditekankan. Tetapi 10 rakaat tadi Rasul tekankan, barang siapa yang menjaganya, maka masuk surga tanpa hisab. Itu jugalah alasan takmir Masjid Al-Aman. Kenapa qobliyah isya tetap diisi pengajian? Kenapa? Karena yang namanya kajian ini pahalanya lebih tinggi daripada sholat sunnah sekalipun. Agar jemaah paham dan tidak komplain. Sholat sunnah yang kita laksanakan ratusan rakaat tidak lebih tinggi pahalanya daripada duduk sejenak di pengajian menuntut ilmu. Dan duduk sejenak di kajian menuntut ilmu nggak bisa dibandingkan pahalanya sampai ratusan rakaat sholat sekalipun. Sehingga Nabi SAW, apa kata Rasulullah? Apa yang disebut sahabat Rasulullah? Kerap sekali mengakhiri sholat isya. Ada nggak sholat sunnahnya? Nggak ada sholat sunnahnya. Nggak ada. Bukan berarti tidak boleh dilakukan, boleh. Tetapi ketika dibandingkan dengan menuntut ilmu, maka kita katakan thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu wajib ke setiap muslim laki-laki dan perempuan. Mana lebih tinggi, Ustaz? Salat qobliyah dengan salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid itu dilaksanakan ketika tidak ada agenda lain selain kita duduk atau salat tahiyatul masjid, maka salat tahiyatul masjid dilaksanakan. Tetapi ketika kita datang ba'diyah setelah ba'da azan, maka yang paling utama dilakukan adalah salat qobliyah itu. Maka salat qobliyah ini sudah mewakili salat tahiyatul masjid. Orang yang salat qobliyah nggak perlu salat tahiyatul masjid. Ini pemahaman yang benar dalam fikih. Tetapi seandainya jamaah mau memperbanyak amal soleh, saya mau salat tahiyatul masjid plus qobliyah, bagus, silahkan. Tetapi jangan sempat gara-gara itu habis waktu maksa sholat qobliyah, padahal waktu sudah habis, orang-orang mau menunggu waktu sholat dimulai. Hadirin rahimakumullah, inilah yang disebut dengan sunnah muakkadah. Maka sunnah muakkadah yang harus kita lakukan apa? Selain 10 rakaat, selanjutnya adalah sholat witir, sholat tahajud. Ini sholat sunnah muakkadah semuanya. Bahkan kalau seandainya qobliyah ba'diyah yang muakkadah Rasulullah SAW tidak laksanakan pada saat safar, tetapi untuk tahajud Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat tahajud walaupun dalam keadaan sakit ataupun safar.
Saking tingginya salat sunnah tahajud tersebut. Hadirin rahimakumullah, ini hukum yang pertama. Walau sebagian ulama mengatakan wajib hukumnya seperti Imam Abu Hanifah. Kenapa wajib? Artinya wajib bagi mereka yang mampu. Standar mampu, hadirin rahimakumullah, standar mampu yang disampaikan oleh para ulama adalah mereka yang tidak takut untuk bulan depan, tidak takut lapar bulan depan. Artinya kalau dia sudah punya dana hari ini, kemudian bulan depan dia nggak takut lapar, simpanannya masih ada, maka itu wajib dia untuk berkurban. Wajib baginya berkurban. Kemarin saya nanya-nanya sama panitia, sudah berapa di Al-Aman? Masuk 13 ya Pak ya? 13 sapi ya? Nah, doa saya sampai 50 sapi di Al-Aman ini. Iya, karena jemaahnya sampai ribuan orang, tak di atas banyak saya. Jemaah ribuan orang. Ya. Insya Allah menebar kebaikan di banyak tempat. Kenapa Imam Abu Hanifah mengatakan wajib? Karena tadi disandingkan dengan salat. Fasalli li rabbika wanhar. Hukumnya wajib. Mohon maaf, sampai-sampai sebagian ulama yang begitu menekankan wajibnya ini, ya, mewajibkan melaksanakan ibadah kurban ini sampai pada tahap kalau seandainya terpaksa untuk berhutang dan sudah punya gambaran untuk membayarnya bulan depan, maka berhutang pun ditempuh untuk melaksanakan kurban tadi itu. Saking pentingnya. Tapi kita ambil aja yang jumhur. Ya, kita ambil yang jumhur, yaitu sunnah muakkadah. Artinya melaksanakan sunnah yang sangat ditekankan dalam Islam. Walau yang ketiga, hukum yang ketiga, para ulama kontemporer sangat sepakat dengan hukum yang kedua. Sepakat dengan hukum yang kedua, di mana hari ini banyak di antara kita yang sanggup untuk melakukan hal-hal di luar nalar. Nyicil rumah sampai 15 tahun, kemudian ngambil modal sampai miliaran, ratusan miliar untuk usaha. Nanti pas ditanya kok nggak kurban, banyak utang katanya. Banyak utang, sanggup utang miliaran, kurban yang hanya 3.500.000, 4 juta, 5 juta tidak sanggup untuk melakukannya. Maka dalam hal ini sebagian ulama yang kontemporer mengatakan bahwa hukumnya adalah wajib dengan berpulang atau merujuk pada dalil yang di surah Al-Kautsar ayat kedua. Hadirin rahimakumullah, kita lihat poin selanjutnya. Apa yang dikurbankan atau hewan apa yang dikurbankan? Hewan yang paling utama yang dikurbankan adalah memang kibas. Wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami gantikan kami gantikan dia dengan kibas yang besar. Ya, kambing kalau kita bilang kambing biri-biri. Ya, yang besar. Memang kalau di sini kalau kita mengambil kiasnya kambing Australia yang dijual oleh sebagian pedagang kalau pas lagi musim-musim seperti ini, kambingnya besar-besar. Kami dulu di Libya, Masya Allah, kambingnya saking besarnya tanduknya 4. Ya, biasanya orang Indonesia kalau lihat kambing tanduknya 4 jadi keramat. Ya, Ustaz, nanti kalau saya dipotong, minta tolong saya minta kepalanya aja. Nah, nanti isinya saya keluarkan untuk teman-teman. Penting kepalanya untuk saya. Mau saya air keras jadi apa? Jadi hiasan katanya.
Nah, walau demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan bagi mereka yang mampu untuk berkurban dengan unta, sapi, juga boleh. Baik unta, sapi, kambing itu betina ataupun jantan, itu tidak ada masalahnya. Yang mungkin selama ini harus jantan. Kalau harus jantan, kok tiba-tiba mati semua jantan, gimana ceritanya nanti? Nggak tersisa jantan di dunia ini. Ya, maka betina ataupun jantan sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surah Al-Hajj ayat 34. Yang kedua, binatang yang akan dikurbankan hendaknya yang paling baik, yang paling besar, yang paling gemuk, yang paling sehat. Jangan sampai kita menjadi golongan anak Nabi Adam yang menyedekahkan hartanya paling buruk. Dan prinsip orang muslim adalah selalu mengutamakan yang terbaik, prinsipnya begitu. Innallaha yuhibbu 'abdan idza 'amila 'amalan an yuhsinahu. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang jika dia mengamalkan sesuatu, dia sempurnakan, dia perbaiki, dia lengkapi. Di antaranya adalah memilih kurban yang terbaik. Yang paling baik, cukup umur dan tidak boleh cacat. Rasulullah SAW bersabda, 4 macam binatang yang tidak sah dijadikan kurban: 1 cacat matanya, 2 sakit, 3 pincang, dan 4 kurus yang tidak berlemak lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain Rasul bersabda, janganlah kamu menyembelih binatang ternak untuk kurban kecuali musimnah, telah berganti gigi atau kupak. Jika sukar didapati, maka boleh dza'ah, yaitu hewan yang berumur 1 tahun lebih dari domba. Hadis riwayat Muslim. Hadirin Allah, yang kelima, insyaallah yang kelima ini kita buka sedikit sistem jawab, insyaallah saya sampaikan dulu. Yang kelima, waktu penyembelihan. Jumhur ulama mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali berpendapat bahwa hari penyembelihannya adalah 3 hari, yaitu hari raya, hari Nahar, Idul Adhanya, kemudian 2 hari tasyrik, 11, 12. Mazhab Syafi'i dan sebagian ulama mazhab Hambali juga diikuti oleh Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa hari penyembelihannya adalah 4 hari, yaitu Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Dan pendapat yang kedua lebih kuat, sebagaimana yang Rasul sabdakan, semua hari tasyrik adalah hari penyembelihan. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Bapak Ibu, saya break dulu. Mungkin ada di antara kita yang mau bertanya, dipersilakan. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum. Ini mau nanya kalau ini bisa diganti apa enggak kalau ketinggalan? Salat witir kalau ketinggalan bisa diganti enggak? Iya. Syariat yang ada, yang saya pahami, yang bisa digantikan pahalanya itu hanya sholat tahajud. Rasulullah bersabda begini, barang siapa yang melaksanakan sholat 4 rakaat qabliyah zuhur atau 4 rakaat ba'diyah zuhur, maka setara dengan sholat tahajud. Tapi sholat witirnya saya belum dapat hadisnya seperti itu. Artinya yang ada solusinya seandainya ada orang yang istiqomah sholat witir,
khawatir tidak bangun, maka dilaksanakan di awal malam. Misalnya ba'da salat isya atau ba'da salat ba'diyah isya langsung melaksanakan salat witir. Seorang sahabat namanya Abu Huzaifah saking berupayanya beliau untuk istiqomah salat witir, itu beliau selalu melaksanakannya setelah salat ba'diyah isya hanya 1 rakaat. Bertahun-tahun ada seorang sahabat yang memperhatikan, lalu didekatinya Abu Huzaifah. Dia bilang, "Wahai Abu Huzaifah, kamu setiap kali selesai ba'diyah isya, saya perhatikan salat 1 rakaat. Salat apa itu? Salat witir. Cuma 1 rakaat." "Iya." 1 rakaat? "Iya," kata Abu Huzaifah. Lalu beliau katakan, "Khairul amali dawamuhu wa in qalla." Sebaik-baik amalan, Rasul bersabda, sebaik-baik amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Jadi kalau seandainya kita khawatir tidak terbangun, kalau tidur terlebih dahulu, maka dibuat antisipasi melaksanakannya sebelum sholat isya. Dan Abu Bakar kerap melaksanakan sholat lail itu sebelum tidur, Umar setelah tidur. Begitu kan lebih Pak. Ada lagi yang lain Bapak Ibu, silakan. Berkaitan dengan kurban atau hal yang lainnya, silakan. Ya. Yang mana? Oh itu, yang dekat dulu sebenarnya. Waalaikumsalam. Kurbannya lebih baik di Indonesia atau sama? Ya. Jamaah haji yang ingin kurban, ya, kalau ditanya lebih baiknya di mana, maka kurban yang lebih baik adalah memilih daerah yang membutuhkan kurban tersebut. Tidak di Saudi ataupun tidak di Indonesia. Mungkin kita tahu Palestina membutuhkan, di kamp-kamp pengungsian membutuhkan, Muslim Uighur membutuhkan, ya, Muslim Myanmar membutuhkan, atau saudara-saudara kita yang di daerah pedalaman atau pinggiran itu membutuhkan. Sampai saat ini kami tahu di beberapa daerah pinggiran atau pedalaman sama sekali tidak ada yang kurban. Sama sekali tidak ada yang kurban. Maka kalau ditanya mana yang paling afdol, sifat infak sedekah itu mengikuti zakat. Apa itu? Intinya adalah orang yang membutuhkan. Tetapi kalau seandainya kita mau mau berbicara disandingkan pahalanya, ya pahala yang berada di tanah suci lebih tinggi. Tetapi ingat, pahala itu sangat erat kaitannya dengan manfaat. Lebih banyak orang yang memanfaatkannya, lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian. Ya. Silakan Pak. Ya. Waalaikumsalam. Ini katanya dalam baik kambing, sapi maupun unta. Ini kan ada usia minimalnya 1 tahun ya Ustaz? Ya. Tergantung hewannya. Tergantung hewannya. Kalau dia domba, 6 bulan sudah cukup. Iya. Karena dia sudah termasuk musinnah, dia 6 bulan itu musinnah domba itu. Ya. Ini pertanyaan selanjutnya, apakah kalau misalnya untuk konsumsi di luar kurban itu ada batasannya seperti itu? Misalnya, contoh kita sering atau pernah mendengar praktek Bali Bull ya. Bali 5 bulan, maksudnya kami 6 bulan. Iya.
Ya, bahasa lainnya kambing muda, Pak ya. Iya. Nah. Iya. Iya. Jadi apa namanya? Fenomena mengkonsumsi hewan muda atau kambing muda dan sebagainya. Ini bukan saja fenomena di Indonesia. Sejak dalam zaman sahabat itu sudah ada. Bahkan Nabi Ibrahim, mohon maaf, Nabi Lut dan Nabi Ibrahim ketika dia didatangi oleh dua malaikat yang mau menyampaikan datangnya azab, akan disebutkan dalam Al-Quran apa namanya, dia hidangkan kepada mereka daging yang enak. Itu penjelasan para ulama adalah kambing yang muda, karena lebih mudah disembelih, lebih mudah disiangin, kemudian dagingnya lebih empuk. Itu yang disebut dengan kambing muda itu. Jadi nggak masalah sebenarnya, dengan catatan memang kita sudah bisa pastikan ada generasi yang diamankan gitu. Jangan sampai nanti kita sendiri yang berat rugi, atau kalau dia sebagai peternak. Kenapa? Karena habis anak-anaknya nunggu nanti dia lahir kembali dan lain sebagainya, lama waktunya. Nah, ini perlu dipikirin juga. Tapi soal boleh tidaknya boleh, nggak ada masalah. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ya. Salam tuh. Iya. Ya. Ya. Kurban yang diniatkan untuk orang yang sudah almarhum, sudah wafat, apakah boleh baik itu kambing ataupun sapi? Maka hal ini dalam Islam sah hukumnya. Ya. Seorang anak yang ingin berbuat baik kepada kedua orang tuanya, lalu mengatasnamakan kambing atau sapi yang disembelihnya, walaupun sapinya sepertujuh, tetap sah disebut dengan kurban. Dan apa yang kita niatkan, insya Allah itu sampai kepada orang yang kita tuju dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pastinya kalau kalau seandainya pun ada orang mengatakan, ya Allah, hamba berkurban tahun ini, tolong ya Allah agar pahalanya disampaikan ke ayah saya, ke ibu saya, juga sah walaupun dia tidak menyebutkan ayah ibunya dalam kurban tersebut. Ya, dan saya yakin tidak ada pahala yang salah alamat, Pak. Insya Allah. Yang lain silakan Bapak Ibu. Ya, di situ ada ibu-ibu bertanya. Itu. Waalaikumsalam. Ya. Artinya kita menyembelih sendiri, kita masak lalu dibagi. Iya. Jadi dalam ketentuan pembagian kurban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda begini: hewan disembelih, sepertiga dimakan, sepertiga disimpan, sepertiga dibagikan. Ya. Hewan disembelih, sepertiga dimakan, sepertiga disimpan, sepertiga dibagikan. Artinya dimakan di sini, dimakan sendiri, mau dimakan rame-rame, sah. Jadi nanti kalau seandainya panitia kurban, ya, misalnya untuk makan siang, itu sudah sah diambil. Apalagi sahibul kurban ikut nebeng di sana, udah sah itu.
Bahkan kasarannya kalau seandainya ada 15 sapi, ya 15 sapi, 5 sapinya dimasak semua oleh panitia kurban, sah. Sepertiga dimasak, sepertiga disimpan, sepertiga dibagikan. Tapi alhamdulillah orang Indonesia tidak begitu. Fenomena ini kami lihat di Libya. Kenapa? Benar-benar kambing 3 itu satu langsung dimasak, satu disimpan, satu dibagi ke tetangga. Kenapa? Karena nggak ada yang menerima kurban di sana. Masing rumah minimal satu rumah nyembelih sendiri. Minimal itu di Libya. Nah kalau Indonesia, masya Allah, alhamdulillah, kita dihadapkan dengan tawaran amal yang besar. Bagaimana panitia cerdas untuk membagikan hewan kurban ini sehingga semua orang bisa dapat. Baik sahibul kurban, baik panitia dapat, ataupun seluruh masyarakat umum yang tidak berkurban bisa dapat. Nah, tadi pembagian yang tadi itu sepertiga itu pembagian yang Rasul sampaikan. Nah, tetapi kalau seandainya ada orang yang berkenan, udah kita masak aja. Karena kalau kita bagi mentah, khawatir nggak bisa dimasak sama mereka. Misalnya loh ini. Maka hewan kurban itu setengah kita masak semuanya, kita bagi tetangga, nggak apa-apa. Dan setengahnya kita simpan. Setengahnya kita simpan, rencana mau kita masak lagi, kita bagi ke tetangga, nggak ada masalah, boleh. Walau demikian, hal ini jarang dilakukan. Ya, kebanyakan yang mentah. Bahkan kalau kita sebenarnya merujuk pada syariatnya. Senangnya itu bukan karena matang tidak matangnya itu, karena ada proses di sana. Orang-orang yang tidak mampu selama ini beli daging, mereka masak dengan bahagia, itu tujuannya. Masak hewan dengan bahagia. Selama ini hanya masak telur, masak ikan, dan mereka kedapatan daging untuk mereka masak sendiri. Di sana ada kebahagiaan tersendiri. Dan khawatirnya yang kita masak itu tidak cocok di lidah orang lain, ini juga problem juga. Ya. Makanya tidak ada hewan yang dibagi itu dalam keadaan matang kecuali hewan atau daging akikah. Ya, daging akikah tidak boleh dibagi mentah. Harus dibagi dalam keadaan matang. Kita dengarkan azan sejenak. Rasulullah SAW. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, insya Allah. Apakah masih ada yang bertanya Bapak Ibu? Terakhir mungkin. Oh ya, itu Bunda, silakan. Terakhir ya, pertanyaan terakhir ini. Waalaikumsalam. Berarti kalau pas kurban itu untuk panitianya boleh dimasakkan dari daging kurban itu, mengambil dari daging kurban misalnya untuk makan siang. Iya. 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 Siap. Ya, boleh saja setelah dikoordinasikan dengan sahibul kurban. Ya, yang sebenarnya pada dasarnya ketika hewan kurban itu sudah diserahkan kepada panitia kurban, maka sahibul kurban harus mengikuti kebijakan-kebijakan panitia kurban. Selama kebijakannya memang sesuatu hal yang ditolerir. Tetapi kalau kebijakannya tidak ditolerir, maka sahibul kurban tidak boleh diam saja. Karena ini menyangkut bagaimana semua orang yang kita harapkan mendapatkan hewan kurban bahagia di hari itu bisa laksana dengan baik. Dan kalau saya sudah terkonfirmasi, maka kita sebagai sahibul kurban boleh ikut dalamnya, tidak ada masalah. Boleh, nggak ada masalah. Dan hal itu sudah dalam pembahasan kita ketika kita ketemu dengan Kemenak dan MUI membahas ini juga dibenarkan, tidak ada masalah. Begitu Bunda? Ya, semoga Allah bimbing kita semua
dan semoga Allah SWT meridhai, merahmati kita, memudahkan kita istiqomah di jalan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjut pada kesempatan berikutnya ya, dalam kajian yang sama dan membahas hal tentang hal-hal yang wajib diperhatikan ya pada kurban yang dilaksanakan. Demikian, mari kita sempurnakan pertemuan hari ini dengan sama-sama baca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.